Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah saya tiba kembali di tanah air setelah lumayan ya, kalau tidak salah 15 hari saya pergi pertama, dan tapi alhamdulillah apa yang kita hasilkan cukup bagus. Saya hadir di BRICS di Rio de Janeiro, kemudian sebelumnya saya kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, ketemu pimpinan Arab Saudi, putra mahkota, Perdana Menteri, dan pimpinannya sangat bagus, hasilnya produktif. Anda sendiri dengar pengumuman mereka ya, bukan pengumuman kita, pengumuman mereka. Mereka juga menilai sangat berhasil. Banyak kemajuan yang kita capai di beberapa bidang. Mereka tingkatkan investasi di Indonesia. Kemudian saya juga membahas, saya mengajukan bahwa Indonesia ingin membangun perkampungan haji yang permanen di situ. Secara prinsip mereka tidak keberatan, tapi tentunya akan dilakukan persiapan-persiapan perencanaan teknis. Saya sudah diberitahu rencana-rencananya, mudah-mudahan lancar. Di beberapa bidang kita juga sangat erat kerjasama dengan Arab Saudi, dengan negara-negara saudara-saudara kita di Timur Tengah, Mesir, Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar, Yordan, sangat-sangat sinkron kita. Kemudian BRICS tentunya kita juga diterima sebagai anggota. Sesudah itu saya kunjungan ke resmi ke Republik Federasi Brazil, ya. Diterima Presiden Lula dengan baik. Brazil dan Indonesia sama-sama negara sangat besar, memiliki hutan tropis yang sangat besar, bisa dikatakan paru-paru dunia. Kita juga memiliki sumber-sumber alam yang sangat besar. Aneh kita berbicara ya, Presiden Lula dan saya mengatakan aneh, hubungan dagang kita masih relatif kecil. Jadi ini kita ingin tingkatkan. Yang di Inggris saya ketemu beberapa pejabat secara informal, tapi kita lobby, kita bahas soal Gaza, soal Ukraina, dan sebagainya. Kemudian saya hadir di Brussels, di Uni Eropa. Itu ada terobosan luar biasa. Setelah 10 tahun perundingan alot, akhirnya kita mencapai kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa akan masuk ke dalam apa yang disebut CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang itu sama dengan Free Trade Agreement. Jadi barang-barang kita bisa masuk Uni Eropa 0% tarif. Mereka juga, jadi kita sangat inilah ada hubungan simbiosis. Mereka punya teknologi yang bagus, punya sains, punya dana keuangan, kita punya mineral, kita punya komoditas, kita punya pasar. Jadi ini simbiosis. Habis itu saya ke Prancis. Kita diberi kehormatan bisa memimpin defile Hari Nasional Prancis. Ini sesuatu yang baru pertama kali dalam sejarah suatu negara dari Asia memimpin defile. Prancis kehormatan besar. Mereka memandang kita negara yang sangat penting. Saya lakukan juga pembicaraan lama dengan Presiden Macron, membahas banyak masalah, juga cukup sangat produktif. Dan habis itu saya mampir di Belarus, di Minsk. Belarus butuh banyak komunitas dari kita, dan kita juga membahas sama mereka, karena kita butuh untuk pupuk,
potash dan sebagainya. Jadi habis itu langsung kembali ke sini. Ya. Oh, ya. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump. Ya, alhamdulillah juga perundingan Allah akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga itu. Ya, saya kira itu dari saya. Tapi apakah Indonesia melihat itu sekarang, Pak? Berapa barang dari Amerika, Pak? Di Boeing gitu-gitu kalau Presiden Trump bilang. Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat baru. Ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus. Ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh. Sebagai contoh, kita masih impor BBM, kita masih impor gas, kita masih perlu impor gandum, kita masih perlu impor kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Pak, tapi dari Amerika ini masih akan dinegosiasi lagi nggak, Pak? Dari defisit gimana, Pak? Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi. Ya. Ada rencana kunjungan ke sana, Pak? Mana? Ke Amerika? Ketemu Trump, Pak? Beliau katakan mungkin sekitar September Oktober. Bapak ke sana, Tapi saya agak ngeri kalau diajak main golf. Kenapa, Pak? Golf saya jelek sekali. Saya harus Saya harus les privat golf. Pak, Dulu bagus, sekarang udah nggak bisa lagi. hasil pertemuan ini apakah akan bagi Indonesia apakah tetap akan menguntungkan dalam jangka panjang, Pak, mengingat kita membebaskan Amerika, membebaskan pajak Amerika 0% gitu, Pak? Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, ya, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi, kita akan kuat. Bapak, is it possible to make a statement in English, Pak, for our international media, Pak? Ya, kalau puas ya 0%.